Siapa di sini yang masih suka pikir cryptocurrency itu Bitcoin? Dan kalau bukan Bitcoin namanya bukan kripto. Pemahaman ini mirip-mirip sama orang yang bilang kalau blockchain itu Bitcoin, yang sebenarnya salah. Persoalan kripto dan Bitcoin juga masih suka bikin salah kaprah. Hai, gue Felita. Kali ini gue akan meluruskan seputar Bitcoin dan cryptocurrency yang kadang masih suka bikin kita bingung. Sebelum gue mulai, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar lo nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke guys, langsung aja nih gue jelasin ya, apa sih cryptocurrency itu? Jadi cryptocurrency atau yang pendeknya disebut kripto, itu tuh sebenarnya sebuah mata uang digital atau virtual yang dirancang sebagai alat tukar dalam jaringan internet. Nah, kriptografi ini menggunakan sistem yang namanya kriptografi, makanya kenapa namanya kripto. Teknologi kriptografi ini digunakan untuk mengamankan dan memverifikasi setiap transaksi. Cryptocurrency ini dibilang aman karena menggunakan teknologi blockchain di baliknya, yang notabene sulit diretas. Nah, salah satu cryptocurrency yang paling terkenal itu adalah Bitcoin. Sebenarnya masih banyak banget cryptocurrency lainnya selain Bitcoin ya. Jadi, Bitcoin itu udah pasti cryptocurrency, tapi cryptocurrency nggak cuman Bitcoin aja, ada yang lainnya. Jadi, habis ini jangan sampai salah kaprah lagi. Cryptocurrency mulai bergema di tahun 2009. Waktu itu pas Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin dan memperkenalkannya. Tapi ternyata nggak banyak orang tahu bahwa perkembangan cryptocurrency itu sudah mulai dari tahun 90-an. Saat itu ada yang namanya sistem teknologi Flux, Benz, dan juga DigiCash. Muncul di pasar tapi sayangnya gagal. Ada banyak alasan berbeda atas kegagalan mereka, seperti penipuan, masalah keuangan, atau bahkan gesekan antara tim perusahaan dan lain sebagainya. Salah satu yang buat cryptocurrency di tahun 90-an ini gagal adalah karena sistem itu masih menggunakan pihak ketiga yang memverifikasi dan memfasilitasi transaksi. Jadi, karena kegagalan perusahaan-perusahaan pihak ketiga tersebut, maka penciptaan sistem uang digital ini masih memakan waktu yang lebih lama. Nah, akhirnya nih di tahun 2009, si Satoshi Nakamoto menciptakan aset kripto yakni Bitcoin. Hingga kini identitas Satoshi Nakamoto nih masih kita belum tahu. Banyak yang bilang dia tuh seseorang programmer anonim, ada juga yang bilang Satoshi itu sebenarnya sekelompok programmer. Bitcoin sendiri digambarkan Satoshi sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer. Jadi langsung orang ke orang ya, tanpa pihak penengah. Bitcoin bersifat terdesentralisasi, artinya tidak ada server yang terlibat dan tidak ada otoritas pengendali pusat. Beda seperti bank-bank sekarang yang ada pengendali pusatnya. Nah, konsep tersebut masih sangat mirip dengan jaringan peer-to-peer untuk berbagi file atau dokumen. Dari suksesnya Bitcoin inilah akhirnya kripto semakin berkembang dan muncul aset-aset kripto lainnya. Misalnya aja yang sering didengar ada Ethereum, Litecoin, dan juga Stellar, serta mata uang kripto lainnya di seluruh industri. Nah, kalau kita urutin perkembangan evolusi mata uang kripto, kurang lebih urutannya bakal kayak gini nih. Pada tahun 2009, Bitcoin pertama kali muncul. 2013, pertama kalinya Bitcoin mencapai $1.000 per Bitcoin. 2015, Ethereum muncul. Di 2020, sudah ada DeFi, dan di 2020 ini juga Bitcoin mencapai all time high barunya sekitar $22.000. Nah, dari gambaran itu kita bisa lihat nih kalau setiap tahun mata uang kripto selalu berkembang. Bitcoin yang tadinya nggak bernilai sekarang berharga banget. Bahkan mata uang kripto lain seperti Ethereum, EOS pun semakin berkembang. Nah, sekarang nih diprediksi ada lebih dari 5.000 mata uang cryptocurrency yang ada di dunia. Nah, mata uang kripto terus bertambah dan memicu gelombang ekonomi baru di dunia. Banyak orang nih percaya kalau mata uang kripto akan terus berkembang dan meluas di masyarakat. Dari perkembangan inilah akhirnya membuat orang-orang yang tadinya awam mulai penasaran, apa sih mata uang kripto tuh? Bahkan sekarang yang penasaran ini bukan cuma di level individu, tapi sampai ke level institusional. Seperti PayPal dan juga Bank DBS kemarin baru aja meluncurkan crypto exchange. Wow, kira-kira seperti apa ya perkembangan mata uang kripto sampai 10 tahun ke depan? Oke, itu dia penjelasan gua seputar cryptocurrency dan perkembangan dari tahun ke tahun. Semoga dengan video ini udah nggak ketukar lagi ya soal kripto atau Bitcoin. Sekian dari gua untuk video kali ini, sampai ketemu di video lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.